Marilah teman-teman sebelum kita belajar katanya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sini kita memulai pelajaran materi baru di mana materi kemarin ada ingat tidak? Materi kemarin ini akan hari kamu. Iya benar sekali Siti Mulia. Pasti ya ada jawab. Nah hari ini kita memulai materi pelajaran baru di mana kita belajar tentang mengidentifikasi wilayah Indonesia sebagai negara NKRI. Ya. Kami. Nah, materi kita hari ini dibagi menjadi 3, yaitu wilayah negara Indonesia, yang kedua karakteristik daerah dan NKRI, yang ketiga upaya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Nah, tujuannya pelajaran hari ini Mada sebagai pendidik mampu tahu negara Indonesia dan mampu mengidentifikasi karakteristik daerah dan wilayah NKRI dan ikut berpartisipasi aktif dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI. Nah, Indonesia sebagai negara kesatuan. Ada yang tahu negara kesatuan itu seperti apa? Iya. Tahu apa? Oleh Dewi? Negara kesatuan itu negara yang kesatuan itu adalah bentuk negara yang berdaulat yang diatur sebagai satu kesatuan yang tunggal, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi, sementara satuan-satuan nasional hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Oleh Dewi. Buat Oleh Dewi yaitu ini. Kita lanjut pembentukan negara kesatuan. Seperti yang disebutkan oleh Dewi tadi, bahwasannya jadi negara Indonesia, di mana seluruh negara Indonesia itu dibentuk menjadi negara kesatuan dalam sidang BPKI, yaitu Institut Kokoh menyebutnya adanya negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin satu jiwa dan rakyat. Selain itu, menurutnya ada golongan rakyat yang diikuti semangat gotong royong dan semangat keluargaan. Maka Kokoh mengusulkan agar bentuk negara Indonesia dan negara yang jiwa negara kesatuan, di mana negara kesatuan itu membuat misalnya jiwanya masyarakat Indonesia dalam semangat untuk mempersatukan Indonesia. Lalu materi kedua, sebagai negara kesatuan pasti mempunyai wilayah, di mana wilayah merupakan suatu bagian yang ada di permukaan bumi dengan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Karakteristik wilayah ini lebih berujung pada sifat-sifatnya yang berbeda. Sebagai contohnya yaitu wilayah pertanian dengan wilayah hutan yang memiliki penampakan yang berbeda. Nah, ada yang tahu nggak sih wilayah Indonesia terbagi menjadi berapa? Ya, Saudari Rani. Jadi wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu utara, laut, dan selatan. Ya, benar sekali untuk kamu Rani. Saudari Rani, berikutnya. Sekali banyak Bu. Nah, kita di sini akan membahas wilayah laut Indonesia. Batas wilayah seluruh Indonesia berupa laut Indonesia dan laut Aru. Di laut tersebut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Di wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Papua Papua dengan negara Papua Nugini. Di wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di barat, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan India. Dan kita akan membahas wilayah darat, di mana wilayah darat memiliki wilayah barat dan timur. Perbedaan ini ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu Alfred Russel Wallace tahun 1823 sampai 1913, di mana daratan Indonesia itu lebih sedikit dari lautnya, di mana sepertiganya luas dari laut pada daratan. Luas daratan Indonesia terbagi 2, yaitu wilayah timur dan barat. Wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Mandara, Pulau Sulawesi zaman dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat di atas Kalimantan, Jawa dan Bali setelah Sumatera zaman dulu menyatu dengan daratan Asia. Maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan wilayah barat. Di wilayah timur terdapat jenis hewan seperti
penduduk cendrawasih, sedangkan di wilayah barat terdapat jenis seperti orang hutan harimau. Nah, Ibu sudah menyebutkan contoh fauna di wilayah barat dan di wilayah timur. Nah, ada bisa kasih contoh jenis flora yang identik di wilayah barat dan timur. Saya Bu, yang mulai Desi. Oke, jadi jenis flora di Indonesia itu bagian wilayah barat dan timur. Wilayah barat itu adanya bunga meranti, terus bunga panjang, bunga langkai, bunga anggrek, daun salam dengan nama Latin, Dionepsis mania, kantuk semar, pohon timus. Sedangkan untuk wilayah timur itu ada pohon sadu, pohon-pohon mangrove dan pohon lipa serta eukaliptus. Dia berjalan ke Desi. Untuk kami mana, Bu? Jawab dulu Airul. Jawab dulu. Kita akan membahas karakteristik pembangunan dasar. Kita tahu ya, kepala serta diri satu. Kita tahu kota itu pasti memiliki gedung besar ya, gedung besar dan penduduk yang banyak. Dasarnya kepada penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan pedesaan. Wilayah pada penduduk itu dan banyak kegiatan bisa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Dan di mana wilayah pedesaan itu memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan pertanian, di mana pedesaan ini memiliki banyaknya desa-desa yang memiliki adanya pembangunan dan pembangunan yang berkembang seperti kota. Lalu kita akan membahas upaya menjaga kedaulatan NKRI. Ini upaya menjaga NKRI ini untuk masyarakat ya, masyarakat bangsa dan negara, di mana pertama mendorong bangsa dan negara dapat yang berbagai golongan, yang kedua memberikan kesempatan yang sama kepada setiap suku bangsa untuk memperkenalkan budaya daerahnya ke daerah lain, yang ketiga memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, yang keempat memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan budaya daerahnya. Sedangkan upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di sekolah, yaitu sebagai siswa kalian mampu mencintai lingkungan di sekitar sekolah dengan tidak membuang sampah, menghargai teman dan menghargai berdarah, lalu menghargai hak asasi manusia dan menghargai teman sesamanya. Mungkin itu saja materi yang disampaikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan Dengan jelas. dua tugas kepada kalian, di mana tugas ini kelompok yang pertama Ibu akan memberikan video pelajaran yang akan Ibu berikan itu, di mana kalian akan menganalisis video di mana menganalisis ancaman yang terjadi ancaman terhadap negara Indonesia. Lalu yang Ibu tampilkan hari ini tugas kedua tadi, Ibu akan memberikan TTS, yaitu tentang istilah, di mana dua kelompok ini akan menjawab dari lembar yang dibagikan, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, mungkin karena kesalahan teknis Ibu tidak salah file di dalam ini, makanya tugas ini nanti Ibu akan terus minggu depan. Nah, lalu koreksi tersebut dilakukan dengan menggunakan ribuan bukan
sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kesimpulannya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak wilayah yang terdapat jenis flora dan fauna. Keberagaman hayati yang banyak sehingga keragaman flora dan fauna yang langka tersebut haruslah perlu dijaga dan dilindungi untuk tetap lestari supaya menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, udah ketemukan untuk ini. Mau dong, Bu. Oke. Sudah selesai materi kita hari ini. Sebelum ditutup,